seorang anak laki-laki berusia 9 tahun dan dia tuh sangat suka dan bahkan bisa dikatakan dia kecanduan bermain game online. Dan gara-gara game online ini, si anak jadi sering bertengkar dengan ibunya. Di game online ini, si anak ketemu banyak teman baru. Salah satunya ada seorang laki-laki yang biasa dia panggil dengan abang. Buat anak kecil ini, si abang itu kayak kakak laki-laki yang belum pernah dia punya sebelumnya. Si abang ini mulai ngatur rencana. Dia ngajak si anak ini buat bolos sekolah. Dan si abang ini menjemput si anak di depan sekolah menggunakan sepeda motor. Gak ada yang menyangka kalau itulah terakhir kali si anak terlihat dalam keadaan hidup. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel Dr. Stefani. Yang namanya game online adalah aktivitas yang sangat mengasyikan dan gak jarang bikin lupa waktu. Dari orang dewasa sampai anak-anak, semuanya tuh betah main game online berjam-jam. Karena kalau main game online itu, kita nggak sekedar main game. Kita juga bisa ketemu orang-orang baru dan malah bisa akrab sama mereka. Orang yang belum pernah kita temui sebelumnya bisa aja jadi sahabat yang jauh lebih erat dari teman kita di dunia nyata. Padahal, bertemu dengan orang baru di dunia maya itu seperti membeli kucing dalam karung. Kita nggak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Yang di dunia nyata saja bisa menipu, gimana dunia maya? Contohnya adalah kasus berikut ini. Ada seorang anak laki-laki berusia 9 tahun dan dia tuh sangat suka dan bahkan bisa dikatakan dia kecanduan bermain game online. Anak ini sudah diberikan HP oleh orang tuanya sejak kelas 1 SD. Tadinya orang tua ini ngasih handphone tujuannya untuk mendukung kegiatan sekolahnya. Tapi sudah bisa ditebak, handphone itu lebih banyak digunakan untuk main game online. Anak ini kecanduan main game online bareng teman-temannya mulai dari pulang sekolah sampai maghrib. Dan bahkan kalau nggak diancam dan dimarahi oleh ibunya, bisa-bisa aja anak ini main sampai tengah malam. Dan gara-gara game online ini, si anak jadi sering bertengkar dengan ibunya. Ibunya nggak suka karena anak ini nggak cuman banyak menghabiskan waktu, tapi juga uang untuk bermain game online. Mulai dari beli paket data, beli pernak-pernik, beli item di game, dan ibunya ini sangat nggak suka. Di game online ini, si anak ketemu banyak teman baru. Salah satunya ada seorang laki-laki yang biasa dia panggil dengan abang. Mereka sering banget ketemu di game dan main bareng sampai lupa waktu. Buat anak kecil ini, si abang itu kayak kakak laki-laki yang belum pernah dia punya sebelumnya. Karena anak ini adalah anak tunggal di keluarganya. Si abang ini sering banget bagi-bagi gift di game. Si anak ini sering banget curhat ke si abang. Gimana ibunya ini kok cerewet banget sih? Setiap kali aku main game, pasti diomelin. Ibu aku itu rese banget, itu kata si anak. Dan si abang bilang, kalau misalkan adik ini mau beli skin atau beli item di game, bilang aja sama abang, nanti abang beliin. Tapi jangan bilang papa sama mama ya, nanti adik dimarahin gara-gara beli-beli di game. Ntar HP-nya adik malah disita, adik malah nggak bisa main game. Dan dengan mudah,
si abang ini mendapatkan kepercayaan si anak. Mereka semakin dekat dan sampai suatu hari si abang ini ngajak si anak untuk ketemu dan main bareng teman-temannya si abang di sebuah kafe. Ya terang aja si anak ini girang setengah mati. Dia sudah membayangkan nanti dia akan kumpul-kumpul bareng skuadnya si abang ini yang sudah pasti keren-keren semuanya. Si abang ini mulai ngatur rencana. Dia ngajak si anak ini buat bolos sekolah. Rencananya si anak ini akan pura-pura izin pulang karena sakit. Lalu nanti si abang ini jemput. Mereka akan pergi ke kafe, main bareng di sana. Lalu setelah selesai, si anak ini akan diantar pulang. Di hari yang sudah disepakati, si anak ini pun pura-pura sakit dan izin pulang. Saat itu ya guru-guru gak ada yang curiga. Karena si anak ini bilang, nanti saya akan dijemput oleh om saya. Dan si abang ini menjemput si anak di depan sekolah menggunakan sepeda motor. Dan anak itu pun pergi bersama si abang ini. Gak ada yang menyangka kalau itulah terakhir kali si anak terlihat dalam keadaan hidup. Keesokan paginya pihak yang berwenang mendapat laporan dari orang tua si anak yang berkata kalau anak mereka itu dari kemarin gak pulang ke rumah. Dari kesaksian orang tuanya, kemarin itu pagi-pagi anak ini pamit berangkat sekolah seperti biasa. Dan saat pulang sekolah, waktu gak pulang, ibunya ngira paling lagi main bareng teman-temannya. Tapi setelah hari mulai gelap, ibunya ini mencoba nelpon handphone anaknya. Tapi sudah nggak aktif. Ibunya ini kemudian mendatangi beberapa teman satu kampung yang sering main bareng anaknya. Dan waktu itu dia betul-betul syok karena kata teman-temannya mereka nggak ketemu si anak ini. Saat itu sebenarnya dalam hati si ibu sudah ada firasat, kayaknya ada yang gak beres. Akhirnya ditemani oleh pihak yang berwenang, kedua orang tua si anak ini datang ke sekolah. Mereka bertambah kaget ketika tahu bahwa kemarin itu si anak ini izin pulang. Dan dari keterangan gurunya, anak ini itu dijemput sama omnya. Padahal anggota keluarga mereka sama sekali nggak ada yang ngelapor kalau anak ini sakit. Pihak yang berwenang kemudian melakukan penelusuran ke tempat di mana handphone anak ini terakhir kali aktif. Selama pencarian, kedua orang tua si anak menunggu di rumah dengan perasaan cemas dan sedih. Mereka tak henti-hentinya berdoa, semoga ada keajaiban dan anak mereka bisa pulang dengan selamat. Tapi 2 hari kemudian, orang tua si anak ini mendapat telepon dari pihak yang berwenang. Mereka mengabarkan ada penemuan mayat anak laki-laki di sebuah jurang yang lokasinya nggak jauh dari lokasi di mana handphone anak tadi terakhir aktif. Pada saat ditemukan, kondisi korban sudah telanjang bulat, tapi tidak jauh dari tubuh korban ada baju seragam anak SD dengan emblem nama yang sesuai dengan nama korban. Dan saat mendengar ini, ibu korban nangis histeris sampai pingsan. Sedangkan ayah korban berusaha tetap kuat dan ditemani oleh beberapa anggota keluarga, dia pergi ke rumah sakit tempat jasad tadi akan diperiksa. Sesampainya di sana, beberapa anggota keluarga pun mengenali mayat anak kecil tadi. Dan memang itu adalah jasad anak si bapak dan ibu tadi. Pihak yang berwenang berkata, ini jelas sekali ada tanda penganiayaan dan ini kasus pidana. Oleh sebab itu, jasad anak ini harus diotopsi.
Hasil pemeriksaan dokter forensik menunjukkan di wajah anak itu ada luka memar pada bagian hidung, dahi, pipi, dan juga mulut. Bahkan di balik bibirnya ini ada cetakan luka lecet yang membentuk gigi. Yang tandanya itu ada penekanan yang kuat di bibir anak ini. Dan waktu tim forensik memeriksa bagian alat kelamin dan anus korban, pemeriksaan sempat terjeda sejenak karena ada anggota tim yang sampai nggak kuat karena mereka menemukan ada tanda kekerasan seksual yang sangat jelas di anus korban. Waktu dilakukan otopsi, yang namanya organ dalam korban warnanya sudah kebiruan. Dan ini menunjukkan korban mati lemas. Waktu baju korban dan anusnya diperiksa, ada semacam cairan yang sudah mulai mengering. Dan waktu dilakukan pemeriksaan, terbukti itu adalah cairan sperma. Hasil otopsi menunjukkan organ dalam korban berwarna kebiruan. Dan sebab kematian korban ini adalah kekerasan tumpul pada wajah yang menyebabkan tersumbatnya jalan nafas sehingga korban mati lemas. Pihak yang berwenang terus melakukan pencarian terhadap pelaku dan akhirnya pelaku pun tertangkap. Pelaku adalah seorang laki-laki berusia 35 tahun yang merupakan teman bermain game online-nya korban. Awalnya pelaku ini nggak ngaku. Dia hanya bilang dia disuruh oleh seseorang untuk mengantarkan korban ke suatu tempat. Setelah terus didesak, pelaku pun mengaku bahwa dia diminta membawa anak tadi ke rumah dukun langganannya sebagai tumbal. Karena saat itu pelaku sedang melakukan ritual pesugihan dengan tumbal anak kecil sebagai syaratnya. Pelaku berkata bahwa dia ini mengenal si dukun dari media sosial. Dukun ini berjanji akan membuat pelaku kaya raya dengan syarat pelaku harus bisa membawa tumbal anak di bawah umur. Pelaku kemudian mencoba mencari mangsa melalui game online. Di sana, dia mengincar anak-anak yang bisa dia perdaya. Setelah dia berhasil mendapatkan korban tadi, pelaku membawa si korban ke rumah dukun tadi, dan setelah itu, sang dukun menyuruh si pelaku ini pulang. Dan pelaku berkata, setelah itu, saya nggak tahu lagi ada kejadian apa. Dengan mudahnya dia berkata begitu. Pihak yang berwenang kemudian langsung memburu orang disebut dukun oleh si pelaku tadi. Dan untungnya tidak memakan waktu lama, sang dukun pun tertangkap. Setelah diinterogasi, dukun ini pun mengaku sebenarnya dia itu hanya seorang dukun abal-abal. Dia membuat iklan di media sosial dengan testimonial palsu yang dia atur sendiri untuk menjerat korbannya. Selama ini sudah banyak orang yang menderita kerugian uang tidak sedikit gara-gara ulahnya ini. Tapi yang bahaya, si dukun ini juga punya penyimpangan seksual pedofilia, di mana dia baru bisa mendapatkan kepuasan seksual saat dia menyetubuhi anak di bawah umur. Dan memanfaatkan si pelaku tadi, si dukun mencari mangsa anak di bawah umur. Dia berkata, anak itu akan menjadi tumbal untuk pesugihan si pelaku. Dan seperti kerbau yang cucuk hidungnya, pelaku ini menurut aja. Pada saat melakukan aksi bejatnya itu, si anak terus-terusan teriak dan berontak.
Dan si dukun menekan wajah anak ini ke bantal supaya teriakannya tidak terdengar. Dan setelah selesai, anak itu sudah tidak bergerak. Si dukun merasa panik karena sebenarnya dia sama sekali nggak bermaksud membunuh si anak. Dia hanya ingin si anak ini diam. Dan dalam kepanikannya itu, si dukun membawa jasad anak ini, dia taruh di atas motor dan dia cari tempat untuk membuang mayat dan baju-bajunya. Sang dukun pun membuang jasad anak malang tadi ke jurang bersama dengan seragam sekolahnya. Setelah itu, dengan perasaan duka yang mendalam, yang sudah pasti tidak akan pernah terobati, kedua orang tua korban memakamkan anak mereka. Dan kedua pelaku tadi harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan hukum. Dan mereka diancam dengan hukuman mati. Dari kasus tadi kita bisa belajar bagaimana yang namanya pengawasan dari orang tua ke anak itu sangat penting. Orang tua nggak cukup dengan mengawasi anak aja. Dari kasus tadi kita bisa belajar bagaimana pentingnya pengawasan dan didikan orang tua ke anak. Orang tua nggak cukup cuma mengawasi anak, tapi juga bisa membuat anak ini merasa nyaman dan bisa terbuka sama orang tuanya. Apalagi sekarang, saat anak udah megang ponsel dari usia yang sangat dini. Dan selain itu, yang namanya disiplin dalam menggunakan handphone itu sangat penting. Dan gak lupa, orang tua tuh harus bisa mengawasi dengan siapa saja anaknya ini berinteraksi dengan handphonenya. Karena kita nggak tahu ada hal-hal buruk apa yang mengancam anak kita di internet. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian episode kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.